Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 tipenya SGX Luxury manual tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa perhatikan tampilan fisik luar. Jadi fisik luar kita perhatikan, yang utama yang pertama adalah tongkrongannya. Jadi tongkrongan mobil, pastikan bahwa dia tongkrongannya lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi, bisa jadi di kaki-kaki, di suspensi atau kaki-kakinya ya, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini, ada batasan sambungan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua itu di permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya itu masih memantul secara lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas benturan. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian dari luar. Nah, terus habis itu termasuk juga bagian ban, velg, kaca-kaca, semua bagian lampu-lampu kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya oke. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan semua bagian luar. Nah, apabila kita sudah periksa keseluruhan bagian luar, nah sekarang kita coba masuk ke dalamnya. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia sebenarnya dia menyatu dengan remote ya. Cuman karena yang remote bawaannya itu sudah rusak, jadi ditambah dengan alarm yang aftermarket ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk, kita periksa bagaimana kondisi di dalam. Nah, ini sekarang kita buka mobilnya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang utama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aromanya itu tidak berbau apek. Apabila aromanya berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus perlu kita perhatikan juga di pedal, karena tingkat kehausan pedal ini berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi itu di sini APV agak terlalu sempit ya, tapi bisa kita intip-intip dikit. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian seluruh jok, termasuk di bagian belakang juga. Nah, apabila kita cek sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam bagian dalam, kita periksa juga. Nah, ini kondisi dashboard masih bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa lagi kondisi dari jok. Nah, ini kebetulan ini dia sarung ya. Sarung joknya jadi disarungin dengan lapisan semi kulit. Jadi dia bukan permanen ya, yang semi permanen. Nah, kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, setelah kita cek bagian dalam interior, kita pastikan bahwa kondisinya oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa. Kan karena APV mesin ada di bawah tempat duduk jok depan, jadi kita buka jok depan, nanti juga kita akan lihat ya. Nah, kita periksa juga untuk level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiator coolant ada di depan, kita periksa kondisi radiator masih oke atau tidak, coolantnya sama levelnya. Terus habis itu juga kita perlu periksa juga di bagian atas mesin, bahwa mesin apakah ada rembesan atau tidak. Nah, bagian kaki-kaki juga penting kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Dan bagian bawah itu pastikan bahwa tidak ada ini keropos.
Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini buat colokan kuncinya. Sekarang kita coba masukin. Nah, kuncinya sekarang kita coba nyalakan mobil. Karena mobil ini manual, pastikan bahwa giginya netral ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya sudah lemah ya. Oke, jadi perlu diservis atau reparasi. Nah, untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getarannya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getarannya. Pastikan getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya, jadi sudah keras atau sudah pecah, perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya kita periksa nih sekarang di kilometer. Nah, Suzuki EPV Arena ini kilometernya di 158.000. Jadi di sini juga ada gantungan servis terakhirnya. Jadi nanti servis berikutnya di 161.000 ya. 161.000. Terus habis itu masih lengkap juga. Jadi buku servis serta buku manualnya juga masih ada. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik mobil secara keseluruhan, terus habis itu kita perhatikan juga dengan record servisnya, pastikan bahwa dia sinkron ya, sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena susah kita untuk memprediksi maintenance kedepannya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian depan nih. Kita buka nih kap depan, tapi tidak ada mesin, paling cuma ada radiator. Nanti bagian mesin di bagian bawah juga perlu kita periksa. Nah, sekarang kita buka dulu nih ya. Kita buka. Nah, kita buka, terus habis itu ini ya, di bagian sini ini ada kisi-kisi AC, terus di sini ada tombol buat fog lamp lampu depan. Nah, terus sebelum kita ke bagian depan, nah kita bisa periksa juga. Nah, untuk mesinnya yang bagian sini ini dia kita bisa buka nih. Nah, di sini ada cantolan dua, nyangkut dua nih cantolan. Jadi kita buka cantolannya. Terus habis itu di sini buat pengisian bensin. Nah, cantolannya kebetulan sudah saya buka. Nah, sekarang kita bisa tarik untuk melihat mesin. Nah, ini posisi mesin menyala ya. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suaranya halus atau tidak. Terus habis itu getaran mesinnya juga minim ya. Nah, terus habis itu juga untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Oke. Nah, bagian mesin nanti sebelah sana juga bangku belakang sini juga kita periksa nanti. Oke. Nah, sekarang kita tutup dulu. Kita tutup lagi ya. Nah, kita tutup lagi. Sekarang kita lanjut sebelum ke bagian kap depan. Nah, kita perhatikan juga nih di door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan juga masih oke. Terus di bagian sini nih ada tombol spion. Dia spion sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi retractnya juga masih berfungsi. Nah, ini retract. Retractnya juga masih berfungsi. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Sekarang kita buka saja jendelanya. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, di bagian pintu juga ada sealer ya. Jadi sealer perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealernya masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintunya itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa di kap depan ya. Nah, untuk bukanya itu dia agak tengah nih. Tengah, kita ini ke atas. Nah, oke. Nah, di bagian sini bisa kita perhatikannya untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Kita bisa perhatikan sealer yang ada di kap depan. Jadi kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap depan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu di bagian depan kita sebut apron.
atau bullhead. Kita periksa juga apron, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping juga kita periksa, bagian sini. Terus habis itu sasis juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Seperti itu. Oke. Nah, setelah mesin kita periksa, coba kita periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mau mencari mobil keluarga boxy, ukurannya besar, bisa muat karena ini luxury, dia captain seat, jadi bisa muat 7 penumpang. Yang handal, tarikan belakang, mereknya Suzuki, mobilnya juga bandel. Terus habis itu perawatan Suzuki juga mudah dan murah, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer resminya juga tersebar di mana-mana. Mungkin Suzuki APV Arena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah ya, tengah sama belakang. Nah, ini bagian tengah. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Biasanya pembeli APV mencari ruangannya. Jadi ruangan kaki sangat besar nih, ada sejengkal nih. Sejengkal, terus habis itu untuk ruangan kepalanya pun juga cukup besar. Jadi sekitar ada lebih dari 5 jari mungkin. Ada sekitar 6 atau 7 jari. Nah, terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini dia ukurannya hampir sama dengan yang kalau tipe bukan SGX, bukan yang luxury ya atau SGX. Jadi dia bisa 3 penumpang dewasa duduk di sini. Nah, di bagian sini ada, nah kita masuk juga nih. Ke belakang aja lah, mendingan lebih enak. Nah, karena ini captain seat jadi enak kita ke belakang. Nah, ruang kaki juga masih cukup gede nih. Nah, di bagian belakang sendiri ini bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah, di bagian sini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Nah, terus habis itu seatbelt ada 3.2 sama 2 titiknya ada 1. Terus habis itu di bagian tengah ini ada senderan tangan yang bisa. Nah, ini karena dia disarungin, jadi kita buka resletingnya bisa seperti itu. Nah, di bagian sini ada handle tangan, tapi modelnya model paten ya. Ada lampu baca. Terus habis itu di sini speaker aja, tidak ada cup holder ya di bagian baris ketiga. Nah, sekarang kita pindah lagi ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini dia sudah captain seat. Captain seat. Nah, senderan kepala secara terpisah bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu ada senderan tangan juga nih di bagian sini. Terus habis itu juga bisa reclining sama bisa maju mundur joknya. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Dan terbuka. Nah, ini handle tangan. Modelnya model paten juga. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Terus habis itu ada cup holder 1. Bisa 2 nih. Nah, bisa 2 cup holder. Nah, terus habis itu di bagian sini AC sudah double blower. Sudah double blower, ada 3 pengaturan kecepatannya. Kisi-kisinya ada 4. Terus di bagian sini ada handle tangan ya. Modelnya model paten juga. Nah, terus habis itu kita periksa di door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus di APV ini belum dilengkapi dengan child lock, tapi di sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu oke ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa lagi. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, terus untuk ban sendiri juga masih tebal, mungkin sekitar ada 80%, 70-80% juga masih ada ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada spoiler, semprotan air wiper. Nah, di bagian sini ada wiper belakangnya juga ya, oke. Nah, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger. Terus ada ini sensor parkir. Nah, sekarang kita buka saja bagasinya.
Nah, pada saat kita melihat pintu bagasi, kita bisa perhatikan juga sealer yang ada di pintu bagasi. Pastikan bahwa sealernya itu aman, tidak ada cacat ya. Oke. Jadi tulangan-tulangan pintu sama bagian-bagian sini, pelipit-pelipit pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Seperti itu. Nah, terus habis itu space bagasi juga masih cukup lega ya. Walaupun jok baris ketiganya tidak lipat, masih ada space yang lumayan ya. Oke. Nah, dia pelipatannya bisa ke depan untuk menambah space bagasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, kondisi ban juga masih tebal. Terus habis itu kita periksa juga kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini sini kita periksa kondisi door trim juga masih oke, sealer di pintu juga masih oke. Nah, ini tampilan secara keseluruhan dari bagian depan sama dashboard. Nah, sekarang satu lagi kita perlu periksa nih. Nah, untuk bagian mesin di sini nih bisa dibuka juga nih. Nah, ini ada cantolan sama, ada dua nih, kiri dan kanan ya. Oke, nah sekarang kita coba masuk. Kita buka saja. Nah ini kondisi mesin. Ya, kita periksa nih di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kita tutup. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat bagian ini ya, dashboardnya ya. Oke. Nah, untuk setir. Nah, ini kondisi setir bagian tengah oke. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, tapi keseluruhan setir masih oke. Nah, ini cluster speedometernya. Terus di bagian sini ada pengaturan lampu besar, lampu kecil, sama sen serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang sama air wiper depan belakang. Nah, terus kita ke bagian tengahnya lagi nih. Di tengah ada kisi-kisi AC 2. Nah, di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Terus habis itu kita ke bawah lagi. Nah, ini head unit sudah diganti dengan LCD TV. Tapi kamera mundur belum ada. Jadi jika mau kamera mundur juga opsional, bisa kita tambah. Nah, terus di sini untuk pengaturan AC. Dia pengaturan AC, ada arah semburan angin AC, ada kecepatan AC sampai 4 level. Terus habis itu ada pengaturan suhu AC. Terus kita ke bawah lagi, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini masih ada remote buat TV-nya. Terus di sini ada asbak. Ini ada asbak. Nah, di bagian sini ada colokan rokok atau bisa kita pakai sebagai power outlet. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini transmisi manual 5 kecepatan plus mundur. Bagian sini ada handle rem tangan. Terus di bagian sini juga bisa kita periksa nih. Kalau di dalam kunci seatbelt ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini polos, kosong, kisi-kisi AC. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian sini ada handle tangan untuk naik ya, mempermudah naik. Di sini juga ada handle tangan. Terus habis itu untuk sun visor dilengkapi dengan cermin, tidak ada lampu dan tidak ada tutupnya. Nah, spion tengah belum bisa diatur level kesilauannya. Terus ini lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor, tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelipin dokumen-dokumen yang kecil. Oke. Nah, mungkin ini video saya tentang salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki APV Arena 1,5 SGX Luxury manual tahun 2012. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di keterangan video yang ada di bawah ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya masih oke atau tidak, terus perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini ada pasti hook,
stok kami juga bisa ada banyak variasinya, jadi bisa silakan dicoba. Terus habis itu lokasi kita ada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah ini gerbang utamanya menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah ketemu Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas untuk test drive. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus habis itu jangan lupa juga follow di sosmed ya, di Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, sama Instagram ya. Oke. Nah terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentar dan di share atau bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.